Dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang kasus Hambalang yang siang hari ini kabarnya mendatangkan Anas Urbaningrum. Untuk lebih lengkapnya ada rekan saya Dila Larasati langsung dari Pengadilan Tipikor. Dila. Ya, Andro, Meda dan juga pemirsa, ini sudah memasuki waktu jeda istirahat persidangan skors karena ini sudah memasuki waktu untuk sholat zuhur dan nanti pastinya akan dilanjutkan kembali. Ini belum sampai pada pembacaan berapa angka hukuman pidana bagi terdakwa Anas Urbaningrum. Namun sudah ada beberapa hal atau poin yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di dalam pembacaan berkas tuntutan setebal 1.791 halaman. Di antaranya yang pertama ialah Jaksa KPK tetap menilai bahwa terdakwa Anas Urbaningrum melanggar pasal gratifikasi, yakni menerima sebuah mobil Toyota Harrier bernomor polisi B15 AUD seharga 670 juta rupiah. Meskipun dari pihak Anas Urbaningrum mengatakan bahwa ini bukanlah pemberian, melainkan pembelian mobil sendiri dari Anas Urbaningrum yang menurut Anas uangnya didapatkan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kabarnya didapatkan karena Anas menjadi juru bicara terbaik usai pemilihan Presiden tahun 2009. Kala itu ia mendapatkan uang sebesar 250 juta rupiah, di mana uang 200 jutanya ia jadikan sebagai uang muka pembayar mobil ini dan sisanya dibayar melalui pencicilan. Dan namun Jaksa Penuntut Umum KPK tetap bersikeras bahwa ini adalah pelanggaran pasal gratifikasi dikarenakan surat menyurat urusan administrasi pembelian mobil ini barulah selesai pada November 2009. Sementara ia ataupun Anas dilantik menjadi anggota DPR pada Oktober 2009 meskipun Anas mendapatkan mobil ini pada tanggal 21 September 2009. Dan hal lain yang juga menjadi fokus bagi Jaksa Penuntut Umum KPK ialah mengenai keterangan-keterangan ataupun pertanyaan yang ditanyakan Anas kepada saksi-saksi yang menurut Jaksa pertanyaan kepada Anas ini lebih kepada mengintimidasi atau mempengaruhi kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Jadi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK tadi bersikeras bahwa tidak begitu mempertimbangkan apa kesaksian yang disampaikan saat Anas dan kuasa hukum bertanya. Yang menjadi fokusnya adalah pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa sendiri dan juga hakim kepada saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama jalannya persidangan hingga kurang lebih 2,5 jam kami tidak melihat istri dari Anas Urbaningrum yakni Hatiah Laila berada di dalam ruang sidang ini. Memang seringkali ketika Anas menjalani persidangan dari sidang perdana, Hatiah Laila tidak ada di dalam ruang sidang, namun dia lebih sering berada di ruang terdakwa menunggu Anas Urbaningrum selesai menjalani persidangan. Dan berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Anas Urbaningrum, memang Anas didakwa pasal gratifikasi, pasal 12 huruf A dan B dan juga pasal tindak pidana pencucian uang, di mana dari kedua pasal ini ancaman hukuman pidananya yang paling maksimal ialah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Nanti kami akan kabarkan lebih lanjut mengenai berapa angka hukuman pidana Anas jika sidang sudah dilanjutkan usai skor. Sementara ini yang bisa kami kabarkan dari Pengadilan Tipikor. Kita kembali ke studio Andromeda Mercury. Baik, terima kasih Dila Larasati langsung